Apa kabar sahabat Liputan6.com? Senang sekali saya Ruby Larasati dapat kembali hadir menyapa Anda dalam News Flash. Seperti biasa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terkini yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Berita pertama diawali dengan 11 tahun lagi umat manusia bisa hijrah ke planet Mars. Mustahil kedengarannya jika umat manusia bisa hidup di luar angkasa seperti hidup di bumi. Namun, ketidakmungkinan tersebut ditepis oleh Elon Musk, pendiri Space Exploration Technologies Corporation, sebuah perusahaan manufaktur aerospace dan transportasi luar angkasa. Musk mengatakan bahwa dalam waktu 11 tahun lagi umat manusia bisa pindah ke planet Mars. Ia pun mengungkapkan bahwa SpaceX miliknya akan lebih banyak membeberkan kemungkinan-kemungkinan terkait transportasi manusia ke planet merah tersebut. Menurut yang dilaporkan laman dari Business Insider dan dikutip pada Jumat tanggal 28 Agustus 2015, Musk yang juga merupakan pendiri Tesla Motors tersebut mengungkap rencananya dengan menghadirkan Mars Colonial Transporter, sebuah pesawat luar angkasa buatan SpaceX yang akan membawa umat manusia menginjakan kakinya di planet Mars. Tak hanya itu, NASA juga bekerja sama dengan SpaceX untuk misi eksplorasi Mars tanpa awak yang dinamakan Red Dragon. Misi tersebut memungkinkan ilmuwan untuk meneliti sampel yang dibawa dari Mars ke bumi pada tahun 2022 mendatang. Kita beralih ke berita selanjutnya. 2 warga sipil Papua tewas ditembak anggota TNI. Kodam Cendrawasih mengaku prajuritnya menembak 4 warga sipil di Koparauka atau sekitar 50 meter dari pos Gorong-Gorong Timika, Papua. Dari 4 orang yang ditembak, 2 diantaranya meninggal dunia, yaitu Immanuel Marimau yang kena luka tembak di kepala belakang bawah telinga, dan Julianus Okoare yang tertembak di perut tembus belakang. Letkol Infanteri Teguh Puji Raharjo mengatakan, 2 warga sipil lainnya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit setempat adalah Martinus Apokapo, kena luka tembak pada pinggang kiri, dan Martinus Imaputa, 17 tahun terkena luka tembak pada bagian kaki. Menurut Teguh, kronologis penembakan yang diterimanya dini hari tadi yaitu sekitar pukul 1:33 waktu Indonesia bagian timur telah terjadi aksi pengeroyokan terhadap Sertu Asar, Jabatan Bakodim 1710 Mimika di Jalan Bayangkara, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sertu Asar dikeroyok oleh warga setempat. Cerita dari warga Mimika yang menolak namanya disebutkan, saat kejadian warga di tempat sedang menggelar syukuran dan menutup jalan Koperapoka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggota TNI menerobos palang jalan itu. Untuk berita terakhir adalah Jokowi harus mencari pinjaman hutang jika ingin rupiah perkasa. Pemerintah Joko Widodo disarankan untuk mencari pinjaman hutang dalam bentuk valuta asing sebagai jalan instan untuk kembali memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini mesti diambil selain mengandalkan investasi. Ex-Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution mengatakan, pelemahan kurs rupiah saat ini perlu diwaspadai karena akan berdampak pada kenaikan inflasi, pembengkakan pembayaran bunga utang luar negeri sampai berpengaruh pada perbankan dan sektor real seperti dunia usaha. Anwar mengimbau agar pemerintah serius memacu anggaran untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Menurutnya, jangka pendeknya dapat diatasi dengan menambah likuiditas dan jangka menengah maupun panjang dengan restrukturisasi deregulasi. Dengan begitu, perlahan ekonomi bisa membaik, tidak cespleng karena perlu waktu. Baik sahabat Liputan6.com, berita tadi mengakhiri jumpa kita pada News Flash kali ini. Namun Anda jangan khawatir karena kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda beberapa jam ke depan. Untuk dapat terus mengakses informasi dari kami, silakan kunjungi situs kami di www.liputan6.com atau silakan follow Twitter kami di @liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di @liputan6. Akhir kata saya Ruby Larasati pamit undur diri, sampai jumpa.